Untuk itu. Lalu. Ya. Bapak dan Ibu sambil menunggu teman-teman yang lain masuk, tidak apa-apa. Kita mulai saja ya Bapak dan Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13:01 ya. Iya boleh Bu. Di tempat saya. Jadi untuk efisiensi waktu nggak apa-apa, kita mulai saja seadanya ya Bapak dan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya dimanapun berada. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah siang hari ini dalam keadaan cerah, sehat walafiat ya. Kita bisa berkumpul bersama secara daring dan barangkali ini pertemuan pertama kita ya di platform ini di acara pelatihan media pembelajaran yang efektif dan efisien bagi guru. Sebelumnya Bapak dan Ibu izinkan perkenalkan kami terlebih dahulu bahwa kami adalah tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai penyelenggara kegiatan ini. Kegiatan ini tiada lain adalah salah satu bentuk aplikasi dari Tridharma Perguruan Tinggi yang mewajibkan para dosen untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang mana kebetulan saya bersama tim berada di prodi berbasiskan pendidikan, yakni pendidikan ekonomi dan juga pendidikan bisnis. Ya, demikian Bapak dan Ibu, barangkali sedikit perkenalan ya. Mudah-mudahan nanti kegiatan pelatihan ini kita akan menghadirkan narasumber yang memang ahli di bidang TP atau teknologi pendidikan. Kita bisa saling sharing ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga barangkali bisa sharing bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu mengajar menggunakan media pembelajaran selama ini di sekolahnya masing-masing. Sehingga kita ada interaksi ya satu sama lain. Selanjutnya kami juga mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah berkenan bergabung bersama kami di acara pelatihan ini. Saya lihat pesertanya ada dari Bali kemarin ya, semalam ada yang daftar dari Bali, dari Banten, dari Tangerang, dari Jakarta, Depok, dan lain sebagainya. Hanya satu harapan kami bahwa kegiatan ini akan bermanfaat bagi kita semua tentunya. Ya, sekali lagi kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Semoga acara ini mendapatkan manfaat untuk kita semua. Dan kami mohon maaf sebelumnya apabila secara teknis ada kekurangan, ya kesalahan ini dan itu, mohon dimaafkan. Kemudian kami juga perlu sampaikan agar Bapak dan Ibu mohon berkenan nanti di bagian chatnya untuk menuliskan nama lengkap beserta gelarnya masing-masing untuk keperluan e-sertifikat yang nanti insya Allah akan kami kirimkan ya, baik di grup ataupun nanti kita bisa bicarakan lebih detail cara pengirimannya. Kemudian barangkali ketika nanti sesi pertanyaan atau barangkali ada yang mau sharing atau ada pertanyaan, Bapak dan Ibu silahkan tuliskan pertanyaannya ya, sharingnya di kolom chat sehingga nanti kami sebagai moderator bisa menyampaikan ya pertanyaan Bapak dan Ibu di pada narasumber. Baik, barangkali Bapak dan Ibu kita akan mulai. Mari sama-sama kita memulai acara pelatihan media pembelajaran yang efektif dan efisien bagi guru ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan tampilkan. Ini sudah nyala belum ya Bapak dan Ibu? Saya akan tampilkan CV terlebih dahulu, CV dari narasumber kita, ya. Ya, saya akan bacakan narasumber kita hari ini adalah Ibu Nadia Fadilah Widiallah. Beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Beliau terbilang dosen muda ya, tetapi subhanallah meskipun beliau dosen muda, performance beliau ya di Fakultas Ekonomi sungguh sangat membanggakan kami ya sebagai barangkali dosen senior dari beliau ya.
Kemudian beliau juga seorang penulis ternyata, ya, penulis dengan judul Timbul Tenggelam, A Book of Poem and Rhyme. Kemudian sebelumnya beliau juga menjadi dosen, ya, dosen tidak tetap, ya, di Universitas Negeri Jakarta di Fakultas Teknik, ya. Kemudian beliau juga sebagai analis, ya, sistem analis sistem. Latar belakang beliau adalah S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Jakarta dan S2-nya Teknologi Pendidikan lulus tahun 2018 dari Universitas Negeri Jakarta. Lulus. Sebentar. Kita disamain sama mereka ya. Sebentar, Bapak dan Ibu. Nggak lurus. Itu kamar mandi. Bu Susan mau tanya, Bu Susan. Main. Bu Susan. Bu Susan. Ya, silakan. Bu Susan, absennya itu di everyone apa ke Bu Susan absennya di chat? Ya, di everyone, ya, di everyone, boleh. Ya, makasih Bu Susan. Ya, mangga, silakan. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan mulai, ya, presentasi dari narasumber. Ibu Nadia sudah online, ya, Bu Nadia? Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. Silakan Bu Nadia, kita mulai saja acara kita, ya. Mangga dipersilakan kepada Bu Nadia. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Siang Bu Nadia. Iya, Pak. Terima kasih kepada Bu Susan yang sudah memberikan sedikit penjelasan atau perkenalan singkat. Jadi di sini saya, Nadia, akan sharing bersama, lebih tepatnya mungkin ya, diskusi terkait bagaimana menyelenggarakan atau bagaimana membuat perangkat pembelajaran yang berbasis PowerPoint yang efektif dan efisien. Mungkin sebagai awalan, saya yakin betul Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan PowerPoint. Maka rasanya pasti akan sangat familiar bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi saya sangat mempersilahkan misalnya ketika nanti saya memaparkan materi, Bapak Ibu silakan kalau ingin bertanya atau langsung memberikan pengalaman pribadinya, sangat dipersilahkan. Baik, langsung saja, izin saya ingin men-share PowerPoint atau materi yang sudah saya buat sebagai materi pada siang hari ini. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah. Oke, baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, untuk kelancaran pada saat pemaparan mungkin bisa sambil di-mute audionya. Jikalau nanti ketika ingin berpendapat atau ingin bertanya, silahkan di-unmute gitu secara personal. Baik, Bapak Ibu sekalian, maka ini akan saya mulai untuk materi merancang media pembelajaran efektif dan efisien. Seperti kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, bahwa PowerPoint menjadi salah satu media pembelajaran klasik, media pembelajaran dalam tanda kutip tertua yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Namun yang menarik, walaupun dia sifatnya sudah lama ya PowerPoint itu, tapi sampai hari ini masih digunakan di kalangan pendidikan, praktisi, dalam hal presentasi. Walaupun di sisi lain banyak aplikasi-aplikasi presentasi lainnya yang muncul yang jauh lebih dinamis, jauh lebih update, tapi tidak membuat PowerPoint ditinggalkan. Di sisi lain juga, sama-sama kita ketahui, saya di sini, sebelumnya saya minta maaf. Saya ingin memaparkan terlebih dahulu terkait tujuan pelatihan hari ini. Harapannya ya, ketika Bapak Ibu sudah mendengarkan atau sudah menyimak materi dari pelatihan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi media pembelajaran efektif dan efisien itu seperti apa. Dan akhirnya, harapannya Bapak Ibu bisa merancang media pembelajaran yang efektif dan efisien.
Baik, itu terkait tujuan pelatihan hari ini. Nah, saya lanjutkan ke pembahasan yang tadi. Sekali lagi bahwa banyak penelitian yang sudah bisa kita temukan secara umum, baik misalnya Bapak Ibu kunjungi Google Scholar atau jurnal-jurnal lainnya, yang menyebutkan bahwa media PowerPoint itu dapat meningkatkan hasil belajar. Di sini saya coba sedikit kumpulkan, walaupun banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa media PowerPoint tersebut mampu meningkatkan hasil belajar. Nah, yang unik Bapak Ibu, selain media PowerPoint ini dapat meningkatkan hasil belajar, Bapak Ibu bisa cek sekalian juga ke banyak hasil penelitian yang menyebutkan bahwa media PowerPoint ini dapat meningkatkan hasil belajar dengan metode pembelajaran apapun. Mau Jigsaw, mau TGT, mau apapun itu dengan media PowerPoint itu dapat meningkatkan hasil belajar, dapat dibuktikan secara penelitian. Jadi sekalipun media PowerPoint ini sudah dalam tanda kutip tua, tapi sampai hari ini masih dapat memiliki kontribusi yang tinggi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. That's why Bapak Ibu guru sering menjadikan media PowerPoint sebagai media pembelajaran dalam mengajar di kelas, gitu. Karena memang kita sudah merasakan, mungkin Bapak Ibu juga sudah merasakan gitu, bahwa PowerPoint ini menjadi salah satu media yang efektif untuk menampilkan materi-materi pembelajaran kita. Tetapi Bapak Ibu ada yang mengganjal nih, ketika secara data faktual media pembelajaran dikatakan dapat meningkatkan hasil belajar mengajar di kelas. Namun ada pendapat menurut Gui Kawasaki ini adalah seorang content creator, juga kreatif dalam hal presentasi, menyatakan bahwa 95% presentasi kita itu buruk. Mungkin kita tidak setuju atau merasa, oh nggak benar nih. Tapi memang sih, saya personal ya, saya secara pribadi, juga akhirnya mencari gitu koleksi-koleksi PowerPoint yang ada tersebar di dunia online. Saya menemukan seperti ini contohnya. Ini saya ambil dari internet. Salah satu slide yang menampilkan komponen pengembangan kurikulum. Kalau menurut kita samakan persepsi ya. Di awal ini kita coba samakan persepsi terlebih dahulu. Saya akan menampilkan slide selanjutnya. Ada slide seperti ini. Saya juga ambil dari internet. Ketika di dalam satu slide terdapat gambar, tulisan yang bertumpuk. Atau slide yang ini. Ketika menjabarkan sebuah pengertian, tapi ditumpuk dengan gambar, buku, dan tulisan. Gitu. Atau yang tidak kalah menarik, Bapak Ibu sekalian, ini juga contoh PowerPoint. Nah ini, pasar malam. ID-nya nggak usah udah otomatis masuk ke meetingnya. Ya, jadi contoh yang Bapak Ibu lihat saksikan di layar ini juga jadi salah satu contoh satu slide yang menampilkan keseluruhan informasi, hasilnya jadi kayak pasar malam gitu, semua ada di sini. Nah, di awal ini saya ingin sama-sama kita samakan persepsi. Menurut Bapak Ibu sekalian, ada tidak yang salah dengan contoh-contoh slide yang tadi saya tampilkan? Asumsi saya seharusnya berkata ada yang salah gitu. Karena kalau kita kembali ya, dari segi tampilan, mungkin kalau dari segi informasi tepat, gitu. Karena semua informasi yang ingin disampaikan ada di dalam satu slide ini. Tapi ini bukan bahan ajar jenis buku atau handout yang sifatnya material menampilkan tulisan. Tapi ini sifatnya adalah PowerPoint yang ditampilkan. PowerPoint yang ditampilkan di hadapan mahasiswa, di hadapan peserta didik kita, dan sifatnya poin-poin. Maka asumsi yang harusnya kita persepsikan dengan sama adalah ada yang salah nih sama slide contoh yang tadi saya tampilkan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, ini kita masuk ke dalam materi intinya ya. Bahwa bicara tentang PowerPoint, itu sebenarnya kita hanya berbicara tentang dua hal, yaitu teks dan animasi. Dua konten ini yang sebenarnya harus diotak-atik untuk bisa menampilkan media pembelajaran yang menarik. Teks dan animasi. Di mana teks dan animasi itu masing-masingnya
dikerucutkan menjadi teks, itu ada jenis teksnya, ukuran teksnya, jumlah baris teksnya, tabel, grafik, kapitalisasi, bullet, and numbering. Lalu kalau untuk animasi ada gambar, transisi, warna, ukuran. Jadi sebenarnya rahasia umumnya bagaimana bisa membuat PowerPoint itu menarik, efektif, efisien, ya kita hanya berkutat pada teks dan animasi saja. Baik, saya lanjut. Nah, ini pertama kita masuk di teks. Kalau Bapak Ibu bisa saksikan di layar, bahwa terkait teks, kita masuk ke ukuran ya. Perlu kita ingat Bapak Ibu sekalian, PowerPoint kita itu bukan untuk kita. Bukan konsumsi kita pribadi, bukan konsumsi si guru, bukan konsumsi si pendidik. Tapi PowerPoint kita itu konsumsi audiens kita, peserta didik kita. Maknanya apa? Maknanya yang ukuran teks yang harus kita pilih adalah ukuran teks yang dapat dilihat lebih dari 2 meter minimal tuh. Karena jarak peserta didik kita kan sejarak itu. Apalagi kalau misalnya di ruang kelas gitu dengan jumlah peserta didik yang 38 kurang lebih, biasanya ada 5 atau 6 baris, PowerPoint kita harus sampai di baris paling belakang. Maka sangat tidak relevan ketika kita menggunakan teks berukuran 12, 18, atau 24. Kenapa? Karena ya tadi, kalau kita bermain di ukuran-ukuran 12, 18, 24, ini konsumsinya jadi hanya kita saja. Mungkin menurut kita, oh udah kelihatan nih. Jadi saat menyusun PowerPoint nanti, ingat terus bahwa ini akan dikonsumsi oleh audiens kita yang jaraknya lebih dari 2 meter. Maka cara amannya adalah kita pilih ukuran huruf di kisaran 32, 36, atau bahkan 44. Kenapa ukuran menjadi sangat penting? Selain karena peserta didik kita akan melihat dengan jelas kalau ukurannya besar, di sisi lain juga ketika kita, ini naluriah sih, ketika kita menggunakan font yang kecil, maka biasanya kita akan semangat untuk memasukkan semua informasi di satu slide itu. Karena merasa, masih kosong nih. Karena fontnya kecil. Fontnya kecil, space-nya masih kosong, maka kita pikir, masukin aja ini masukin itu. Semuanya dimasukin. Hingga akhirnya tadi, seperti slide contoh yang saya tampilkan di sebelumnya. Jadi ibarat pasar malam, semua informasi ada di sana. Padahal nggak ada hukumnya, nggak akan dihukum kalau kita menggunakan banyak slide. Gitu. Tapi ya tadi, konsekuensi ketika kita hanya menggunakan font-font yang kecil, maka kita langsung merasa, banyak space kosong nih harus diisi. Gitu. Jadi pada prinsipnya untuk dapat menampilkan atau menyampaikan materi secara clear kepada audiens kita, gunakanlah teks yang fontnya besar. Masih tentang teks, tidak terlalu banyak warna. Nah, terkadang kita menganggap sebagai pemateri ya, menganggap banyak warna itu manis gitu, ceria dan sebagainya. Tapi ternyata daya tangkap kita, visual kita atau visual audiens kita itu tidak bisa merekam seluruh warna yang dijadikan konten materi. Harapan kita, Bapak Ibu, ketika kita memaparkan materi atau menjadi presenter di depan umum, harapan kita adalah apa yang kita sampaikan itu membekas dalam benak peserta didik kita atau audiens kita. Nah, kalau misalnya dari segi tampilan materi saja kita tidak membuat mereka terkesan, maka sia-sia. Materi kita akan nguap begitu saja. Jadi, salah satunya itu dipengaruhi oleh warna, pilihan warna. Jangan sampai kita membangun pelangi dalam slide kita. Atau yang kedua, tidak terlalu banyak jenis huruf dan styles. Di kalimat ini saya menggunakan 7 jenis huruf, 7 atau 6 jenis huruf. Nah, untuk himbauan kepada kita semua, hindari penggunaan huruf-huruf yang melengkung-melengkung, yang sifatnya Latin atau yang sifatnya meliuk-liuk gitu. Karena sekali lagi, visual yang akan kita tampilkan itu akan disimak oleh banyak audiens dengan jarak jauh. Maka dibutuhkan font yang tegas dan cukup tidak lebih dari 5 atau tidak lebih dari 3 penggunaan jenis style teks maksud saya. Selanjutnya ini ada aturan.
rahasia umum sebenarnya. 6 kali 7. Dalam satu slide kita, maksimal mungkin 6 baris per slide dan 7 kata per baris. Ini untuk mematok diri kita agar tidak memasukkan banyak informasi. Sekali lagi, PowerPoint. Kita hanya butuh poin-poinnya saja. Maka dengan adanya aturan 6 kali 7 ini, maka kita akan menseleksi informasi mana yang penting untuk ditampilkan sebagai kata kunci kita sebagai presenter dalam mempresentasikan materi. Atau, poin ketiga, highlight yang menjadi poin utama. Saya menyadari, saya juga mengajar beberapa mata kuliah yang sifatnya tuh teori, yang sifatnya tuh prosedural, yang sangat menurut saya sulit kalau misalnya tidak ditampilkan banyak kalimat, karena definisi teori dari tokoh kan sulit untuk diringkas, nggak mungkin diringkas. Nah, mungkin aturan 6 kali 7 tidak apa-apa gitu, tidak selalu kita bisa gunakan. Maka kita beralih aja ke highlight ini. Jadi kita bisa highlight apa yang menjadi poin utama dari materi yang kita sampaikan. Ini ada contoh. Ini masuk ke jenis huruf dulu. Jadi yang tadi ya, yang sebelumnya saya sampaikan terkait tidak terlalu banyak jenis huruf dan styles. Nah ini monotype cursiva itu sulit dibaca di layar. Jadi Bapak Ibu bisa ingat bahwa dalam pemilihan huruf, hindari penggunaan huruf-huruf yang meliuk-liuk, sifatnya seperti Latin atau jenis huruf Forte, Arabik, yang seperti itu baiknya dihindari. Nah, atau Arial lebih mudah dibaca. Sebangsa Arial, Mayandra Gede, beberapa Century, Gotik, itu huruf-huruf yang sifatnya tegas. Itu bisa digunakan karena mampu mendeliver pesan yang ingin kita sampaikan. Baiknya juga hindari italics, karena italics itu sulit dibaca pada layar. Baiknya ya, kalaupun harus menggunakan ya pasti hanya digunakan di istilah-istilah asing saja. Lalu normal atau bold lebih mudah dibaca. Slide sebelumnya saya katakan terkait highlight. Nah, bold ini menjadi salah satu highlight juga. Kalau ada dalam satu slide kita ada pesan yang penting yang ingin kita sampaikan, bisa kita bold. Lalu underlines mungkin menandakan hyperlink. Jadi kalau bisa juga hindari penggunaan banyak underlines, gitu, karena akan nyaru jadinya. Dan gunakan warna untuk penekanan. Penekanan tadi highlight yang saya maksud. Nah, ini contoh slide yang menggunakan banyak warna dalam satu slide. Ada biru, hijau, merah, kuning, putih, abu-abu. Semua ada di sini. Mungkin menurut kita ingin menarik gitu, ingin ceria dan sebagainya. Tapi sekali lagi esensi dari presentasi yang pertama itu adalah bagaimana materi kita tersampaikan dengan baik. Esensi utamanya adalah ini. Kalau untuk menariknya itu bumbu saja. Akan jadi paket combo kalau kita bisa mendeliver pesan yang ingin disampaikan dengan balutan presentasi yang menarik. Jadi jangan sampai kita ingin yang menariknya saja, tapi lupa sama pesan yang pertama bahwa esensi dari PowerPoint kita kan ingin menyampaikan mendeliver materi kita. Gitu. Jadi, nah kalau dilihat dari tampilan yang Bapak Ibu saksikan, ini agaknya kurang sesuai, maka bisa sebenarnya kita kreasikan sesederhana ini saja. Ketika ingin ada highlight, di-highlight-lah bagian pentingnya. Misal, tugas guru sebagai pemimpin pendidikan. Makanya sudah highlight yang pemimpin pendidikannya. Lalu dari segi penyampaian poin-poinnya, juga yang tadinya dalam satu baris ada banyak kata, kita juga bisa ambil kata kuncinya saja. Di sisi kanan, kalaupun misalnya kita butuh gambar pendukung, juga cari gambar yang benar-benar relate sama materinya. Ketika bicara tentang guru, oh ya sudah, kita coba tampilkan gambar yang berkaitan dengan guru. Yang sebelumnya kan gambarnya seperti ini. Bisa diasumsikan ini gambar apakah peserta didik yang sedang bermain, apakah sedang belajar kelompok, gitu kan agak nyaru gitu. Baik, contoh selanjutnya ini yang tadi saya katakan. Ketika materi yang kita ajarkan sifatnya teoritikal atau sifatnya prosedural dan yang penuh banyak kalimat, step-step yang harus disampaikan atau teori yang harus disampaikan.
Jadi sulit kalau, apalagi kalau sifatnya definisi yang dari tokoh atau dari ahli, nggak mungkin kita ringkas. Gitu. Maka pilihan lainnya yang tadi highlight. Di sini contohnya ketika memaparkan tentang definisi RPP diambil dari Permendikbud. Highlight yang menjadi kalimat intinya saja. RPP adalah rencana kegiatan belajaran tatap muka untuk satu pertemuan ataupun lebih. Pesan intinya ada di sini. Jadi bisa di-highlight dan ini bisa membuat eye-catching. Audiens kita bisa full attention sama kalimat yang kita highlight. Nah, contoh lain Bapak Ibu, terkait PowerPoint yang agaknya kurang menarik, karena di sini walaupun dia sudah mencoba untuk ada highlight ya, ada underline-nya, warnanya dikontraskan, tapi tetap tidak memenuhi kaidah presentasi yang tadi saya sampaikan. Dan ini bisa diringkas, Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi prinsipnya gini, Bapak Ibu. Ketika kita membuat PowerPoint, jangan takut kalau ada ruang kosong. Justru semakin minimalis tampilan PowerPoint kita, itu akan semakin bermakna. Karena akan memberikan kesempatan kepada kita sebagai pemateri, presenter, untuk banyak interaksi, banyak menyampaikan materi secara lisan. Karena mungkin di beberapa kesempatan atau kita bisa melihat peserta didik kita yang ketika presentasi di depan kelas, yang PowerPoint-nya hanya copy paste dari makalah mereka, ya mereka baca aja gitu, tanpa memperhatikan audiens, eye contact dengan audiens sudah ada. Nah, sementara itu kalau kita menampilkan slide-slide yang minimalis dalam segi konten, maksud saya, itu akan membantu si presenter untuk banyak elaborasi dalam penyampaiannya. Jadi jangan khawatir, jangan ragu untuk membuat ruang kosong dalam slide kita. Ini contohnya. Lalu contoh lain, nah ini. Kalau tadi basisnya teks, sekarang basisnya gambar, grafik atau diagram. Ini menampilkan slide tentang kriminal di tahun 2002. Dengan adanya background, dengan adanya warna yang komplement semuanya ya, sifat warnanya itu berdekatan, maka agak kurang tersampaikan pesannya dan kurang terlihat jelas. Dan bisa diringkas hanya dengan seperti ini saja. Jadi tidak melulu Bapak Ibu, slide kita itu harus ada gambar. Kalau memang misalnya gambar itu tidak terlalu digunakan, tidak terlalu penting untuk digunakan, tidak apa-apa untuk kita abaikan dulu gitu di slide-slide tertentu. Tuh. Contohnya lain ini Bapak Ibu, sekarang teksnya berjenjang. Sering kita temukan atau sering kita melakukan ya Bapak Ibu ketika kita membuat PowerPoint, itu ada poin-poin ya, ada menggunakan beberapa bullet and numbering, di dalam bullet ada bullet, di dalam bullet ada bullet gitu. Jadi bertangga. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa di PowerPoint itu ada fasilitas atau ada tools yang bisa menampilkan diagram, yang bisa menampilkan struktur untuk mewakili atau untuk menggantikan teks yang sifatnya bullet and numbering ini. Kalau yang Bapak Ibu lihat di layar, terlalu banyak informasi yang disampaikan, ini sebenarnya bisa diringkas menjadi seperti ini. Saya kembali ke sebelumnya, ini kan membahas tujuan evaluasi, ada pengambilan, ada penyempurnaan. Maka pengambilan, penyempurnaan seperti ini. Lalu di penyempurnaan ada jangka pendek, jangka panjang. Ya sudah, jangka pendek, jangka panjang. Untuk penjelasannya, balik lagi ke kita sebagai presenter untuk bisa memaparkannya secara lisan tanpa harus baca. Mau pakai headset nggak? Jadi, sekali lagi, perlu diperhatikan dalam penggunaan teks PowerPoint kita harus benar-benar meminimalisir. Jangan sampai terlalu banyak informasi yang ditampilkan dalam slide kita sehingga nggak tahu mana yang penting gitu. Saking kita menganggap semuanya penting. Seperti itu. The key is make it simple and just show the points. PowerPoint, Bapak Ibu, maka kita bicara tentang the power of point.
Jadi kita harus benar-benar menampilkan apa yang menjadi poin dari materi kita. Nah, tadi itu tentang teks ya Bapak Ibu. Sekarang kita beralih ke animasi. Animasi seputar gambar, transisi, suara, warna, dan ukuran. Nah, Bapak Ibu, ini harus diperhatikan. Stop menyematkan gambar dengan sembarang posisi. Terkadang kita terlalu semangat mungkin ya dalam menyusun PowerPoint, dalam menyusun materi, kita ambil aja banyak gambar terus kita taruh tapi tidak memperhatikan sistem tidak simetri. Jadi sembarang saja. Contoh, ini contohnya memang terlalu berlebihan ya. Tapi perlu diingat bahwa gambar itu dapat mengganggu perhatian audiens. Dan gambar tidak selalu menggantikan konten. Tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya ya Bapak Ibu, tidak selamanya gambar itu bisa membantu konten yang kita tampilkan. Atau justru gambar malah nggak perlu. Gitu. Atau beberapa kali mungkin kita pernah melihat ada presenter yang menampilkan PowerPoint dengan gambar bergerak. Yang itu tidak relevan dengan kontennya. Sehingga akhirnya kita sebagai audiens fokusnya pada si gambar bergerak itu. Gitu. Jadi, kita minta peserta didik kita perhatian ke kita, tapi kita sendiri yang bikin peserta didik kita buyar perhatiannya dengan si gambar bergerak itu, yang tidak relevan tadi. Jadi, dalam penggunaan gambar, perlu benar-benar diperhatikan apakah ini relevan dengan konten materi yang kita sampaikan atau tidak. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu. Ini ceritanya sedang menggambarkan tentang sebuah dongeng yang mungkin harapannya background-nya ini menjadi ilustrasi dari si isi dongeng gitu. Tapi ternyata tidak sampai pesan itu ke kita. Atau contoh lain, ketika ada slide yang ingin menampilkan grafik penjualan sepeda. Karena membahas sepeda, maka dia taruhlah background sepeda di belakangnya agar relevan menurutnya. Tapi sekali lagi, yang ingin kita tahu kan grafiknya, bukan si sepedanya. Jadi bisa saja dibuat seperti ini, sama seperti slide yang tadi sebelumnya disampaikan. Poin penting yang ingin kita sampaikan adalah tentang si grafiknya, maka grafiknya saja yang ingin kita tampilkan. Nah, Bapak Ibu barusan mendengar sesuatu. Ini juga yang sering kita temukan ya. Selain gambar yang mengganggu, ada sound effect yang juga mengganggu. Beberapa kali mungkin Bapak Ibu pernah temukan di luar sana presenter dalam peralihan antar slide-nya itu ada sound effect yang seperti suara tepuk tangan atau suara gemercing benda-benda keramik. Sebenarnya sound effect tidak masalah. Sekali lagi kalau relevan dengan konten kita. Yang akan sangat bermasalah adalah yang pertama jika sound effect-nya tidak relevan. Yang kedua, durasi sound effect-nya di atas 2 menit. Jadi kita harus benar-benar nunggu dulu. Gitu. Perlu diingat Bapak Ibu, dalam presentasi, kita itu menjadi center of attention dari forum. Gerak-gerik kita akan diperhatikan. Kalau ada 1 menit saja yang kita tidak mampu menguasai audiens, atau 1 menit saja yang kita terdistract akan satu hal, audiens kita itu akan buyar. Kalau di dunia penerbangan ada istilah critical 11, 3 menit di awal, 8 menit di akhir. Dalam dunia presentasi, agaknya itu juga bisa diadaptasi. Maksudnya apa? 3 menit di awal ketika kita presentasi, itu akan menentukan bagaimana menit-menit selanjutnya si peserta didik terhadap kita. Kalau 3 menit di awal kita berhasil engage peserta didik kita, audiens kita, untuk memperhatikan kita dengan seksama, dengan serius, maka di menit selanjutnya bisa dipastikan mereka akan full attention. Dan tadi, karena 3 menit di awal, 8 menit di akhir, bagaimana ketika kita mau menutup si presentasi kita ini, memukau peserta didik kita, entah dengan tampilan visual yang menarik, atau ada ice breaking yang berkesan, itu juga akan membuat si peserta didik pulang ke rumah sambil terngiang, oh nah tadi si Ibu A materinya ini, terngiang gitu, dibawa pulang materinya.
Nah, itu prinsip seperti itu harus kita sama-sama ingat kembali ya. Maka balik lagi ke sound effect, hati-hati dalam penggunaan efek suara. Karena ya jangan sampai kita sendiri yang membuat audiens kita buyar fokusnya. Selain efek suara, nah Bapak Ibu barusan melihat ada efek animasi yang berputar-putar. Saya setting efek animasi berputar-putar ini kalau tidak salah 75 detik apa ya kalau tidak salah. Nah, sebenarnya tidak salah dalam menggunakan efek apapun itu, entah berputar atau appear, tiba-tiba muncul atau tiba-tiba hilang. Sekali lagi tidak ada salahnya. Tapi yang tadi prinsipnya sama, jangan sampai mengambil banyak waktu. Bayangin setiap slide ada transisi atau ada animasi yang mengambil 50 detik masing-masing slide. Itu akan mengambil jatah ngomong kita gitu. Akan tidak optimal. Atau ini. Nah, apa namanya transisi yang tadi Ibu Bapak sampaikan juga kalau bisa minimalisir penggunaan animasi yang seperti itu. Apalagi kalau durasinya terlalu panjang. Baiknya seperti apa? Hindari animation dengan durasi waktu 2 menit. Nanti akan saya tampilkan tools-nya untuk mengingatkan kita kembali. Saya yakin Bapak Ibu sudah menguasainya, tapi untuk mengingatkan kita kembali bahwa ada loh tools-tools untuk membatasi kita dalam menggunakan durasi waktu, animasi, atau transisi. Hindari penggunaan sound effect yang tidak relevan, yang tadi sudah saya sampaikan. Dan kalau bisa saya rekomendasikan, gunakan kalau animasinya random bars. Random bars itu seperti ini. Nah itu. Jadi sifatnya barsnya tuh dia random. Apa namanya, munculnya random bars di sini, animasi random bars di sini, tidak selalu seperti ini munculnya. Bisa, karena random ya, maka bisa berganti-ganti efeknya. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Yang selanjutnya, stop membuat sakit mata audiens. Nah, ini hati-hati kita juga menyakiti audiens kita dengan menampilkan slide yang tidak enak dilihat. Nah, contohnya ini, Bapak Ibu. Hal-hal pokok dalam proses belajar mengajar, konten materinya. Sangat disayangkan, Bapak Ibu, kalau kita menampilkan satu materi yang tidak memperhatikan kontennya. Yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, kita hanya terlalu fokus pada ornamen-ornamennya. Yang padahal esensi dari PowerPoint tadi ketika kita presentasi adalah bagaimana kita bisa mendeliver pesan. Baru poin keduanya, bagaimana bisa pesan ini kita bungkus menarik. Jangan dibalik, atau jangan ditinggalkan salah satunya. Nah, untuk yang gambar Bapak Ibu saksikan di layar, sayang sekali karena background yang digunakan bunga, tapi sedang membahas proses belajar mengajar. Gitu. Apakah relevan atau tidak, Bapak Ibu bisa menilai gitu ya. Atau contoh lainnya ini, salah satu slide yang saya kutip juga, ketika menceritakan tentang sharks, tapi background-nya shadow-nya terlalu banyak, atau gradien warnanya juga tidak sesuai, jadi sifatnya kayak jenis warna sepia, agak ngeblur. Padahal bisa saja seperti ini Bapak Ibu. Cukup tampilkan judulnya, Blocks are like sharks, lalu gambar si sharks tersendiri. Gitu. Baru nanti penyampaiannya secara lisan kita elaborasi. Nah, itu tadi contoh terkait gambar ya, dalam peletakan gambar. Selanjutnya juga ada warna, Bapak Ibu. Warna juga menjadi salah satu faktor yang bisa membuat mata audiens kita seger, atau malah membuat mata audiens kita rusak bukan rusak lah ya, terganggu. Perhatikan Bapak Ibu, dalam pemilihan warna, itu ada prinsipnya. Gunakan warna kontras, dan perhatikan terang pada gelap, atau gelap pada terang. Jangan sampai kita menggunakan terang, background-nya, font-nya juga, warna hurufnya juga terang, atau background-nya gelap, warna hurufnya gelap. Ini menjadi salah satu yang juga harus diperhatikan. Kita perlu ketahui kontras warna, Bapak Ibu,
Ini yang Bapak Ibu saksikan adalah kontras warna yang bisa kita jadikan referensi dalam membuat slide PowerPoint. Jangan ragu, PowerPoint itu jangan ragu untuk menggunakan warna kontras. Untuk konten ya, kontras itu antara konten dan background-nya ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita menggunakan background kuning, maka fontnya, tulisannya, hurufnya kita gunakan warna ungu. Atau sebaliknya, kalau background-nya ungu, warnanya kuning. Sifatnya silang seperti ini kontrasnya. Jangan kita gunakan warna yang berdekatan Bapak Ibu untuk background dan kontennya. Karena tadi ketika kita menggunakan background terang, lalu tulisannya juga terang, itu akan mentereng sekali kita lihat dan akan membuat pusing bagi audiens. Nah ini contohnya Bapak Ibu, slide yang menggunakan background ungu dengan tulisannya warna kuning tapi juga ada warna putih gitu, sebagai bentuk highlight. Pesan yang ingin disampaikan, pembelajaran menarik dapat meningkatkan hasil belajar. Gitu. Jadi kontras warna dalam pemilihan untuk background dan tulisan itu sangat diperhatikan Bapak Ibu. Nah ini juga contoh lain, tetap menggunakan gambar sebagai background. Gak masalah Bapak Ibu ketika tulisan yang ingin disampaikannya ada kontras dengan si background. Kalau ini kan clear ya, lihat pesannya. Nah, selain tadi animasi, selain juga ada warna, ukuran Bapak Ibu, ukuran gambar. Ukuran menyediakan pentingnya si gambar. Jadi kalau kita mau, baru di sini gambar kita gunakan sebagai sumber informasi ya Bapak Ibu. Ketika gambar kita gunakan sebagai sumber informasi, maka ukurannya besar. Gitu. Jangan dianaktirikan. Gitu. Jangan seperti ini. Jadi karena padahal kita mau menyoroti si gambar, tapi ternyata font kita lebih besar. Jadi hati-hati dalam dalam meletakkan ukuran gambar, di mana gambar yang ingin kita gunakan itu sebagai sumber informasi. Nah, tadi yang saya sampaikan sebelumnya Bapak Ibu, ini untuk mengingatkan kita kembali, saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa melihat ini semua, bahwa PowerPoint kita itu punya tools-tools yang bisa kita manfaatkan untuk mengoptimalkan tampilan PowerPoint kita agar terlihat efektif dan efisien dalam segi penyampaian materinya. Ada insert, Bapak Ibu bisa memasukkan gambar, shapes, smart art. Ini yang sering kita gunakan di smart art ini sebagai apa ya, yang bisa mewakili pesan yang sifatnya bullet and numbering tadi itu. Ketika ada informasi di dalam informasi, baiknya kita gunakan smart art saja. Karena visual itu akan lebih mudah merekam ketika sifatnya gambar. Atau selain insert ada juga desain. Nah ini tidak masalah Bapak Ibu kalau kita mau menggunakan template. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu sudah menginstal PowerPoint yang terbaru atau minimal yang 2010 deh, 2016 kalau tidak. Mereka PowerPoint sudah menampilkan template-template yang bisa browsing dari internet. Ada bahkan bertema, ada tema pendidikan, tema bisnis. Itu saya juga menggunakan template mereka dan itu cukup sangat membuat tampilan menarik. Jadi tidak usah ragu menggunakan template yang sudah ada. Lalu ini transition yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Di kolom sebelah kanan ini ada durasi, ada sound. Nah ini yang kita mainin Bapak Ibu. Jadi kalaupun misalnya kita tetap mau menggunakan sound atau menggunakan transisi, mainin juga di durasinya, jangan lupa. Jangan sampai menghabiskan waktu tersendiri hanya untuk si peserta didik menyaksikan transisi yang kita buat atau yang menyaksikan animasi yang kita buat. Dan yang terakhir ada animasi Bapak Ibu. Ini yang tadi ketika kita mau membuat si gambar berputar-putar atau tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul, kita bermain di animasi. Sekali lagi, di animasi juga ada menu durasinya. Jangan lupa dimainkan di menu durasinya, jangan sampai kita menghabiskan waktu pada animasi saja. Nah, itu Bapak Ibu untuk materi tentang bagaimana sih untuk mengoptimalkan PowerPoint kita agar pesan yang ingin kita sampaikan tersampaikan dengan baik ke peserta didik kita. Di sini saya ingin menambahkan sebagai suplemen tambahan
untuk informasi Bapak Ibu sekalian, kita punya aplikasi lain yang efektif dan efisien, yang sifatnya juga berbasis PowerPoint. Apalagi di tengah kondisi kegiatan belajar mengajar hari ini yang kita selenggarakan di rumah, yang kabarnya bahkan yang saya tahu edaran terbaru, walaupun belum rilis ya, mohon diralat kalau saya salah, bahwa ajaran baru tetap dimulai di bulan Juli, tapi sistemnya tetap pembelajaran jarak jauh. Berarti kan tantangan lagi bagi kita nih pendidik Bapak Ibu, untuk bisa bagaimana menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan efisien, tapi dengan jarak jauh. Ini tantangan berat menurut saya. Nah, tapi ya di era kekinian dengan internet yang sudah semakin berkembang, ada istilah digital learning platform, di mana digital learning platform ini menghadirkan aplikasi-aplikasi yang dapat memudahkan pendidik untuk bisa mendeliver materi secara sinkronus atau asinkronus. Sinkronus itu adalah secara real time, seperti sekarang ini, atau asinkronus, gitu. Bisa diakses kapan aja. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, yang sifatnya sinkronus, itu adalah www.mentimentor.com. Ini adalah salah satu aplikasi digital learning platform yang mungkin Bapak Ibu juga, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mendengar, atau bahkan sudah ada yang menggunakan. Saya mohon izin mereview sedikit. www.mentimentor.com ini adalah salah satu aplikasi dari digital learning platform yang dapat diakses secara online. Selain itu, yang kedua juga ada Prezi. Prezi ini aplikasi web-based, tapi juga bisa diinstal di desktop. Sama Bapak Ibu, mungkin juga Bapak Ibu juga ada yang sudah menggunakan. Saya mohon izin mereviewnya sedikit. Bahwa Prezi.com ini juga jadi salah satu alternatif untuk menyelenggarakan materi berbasis PowerPoint, tapi bukan menggunakan Microsoft PowerPoint. Terus juga saya tampilkan di sini ada penyedia gambar, gambar-gambar yang enak dilihat, disediakan secara gratis di web-web yang ada di layar. Bapak Ibu bisa kunjungi di freepik.com, morgulive.com, freeimage.com, istockphoto.com. Sana banyak foto-foto atau gambar-gambar yang bisa kita gunakan sebagai background atau sebagai gambar pendukung. Nah, tadi saya katakan ada media pembelajaran dalam online, itu ada sinkronus dan asinkronus. Mentimeter ini sifatnya sinkronus, Bapak Ibu. Jadi ketika kita presentasi sekarang, maka peserta didik kita bisa melihatnya langsung. Tapi ada juga media pembelajaran yang asinkronus, Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan ini, yaitu media penunjang presentasi seperti Zoom.us dan YouTube.com. Kolaborasi dua aplikasi ini bisa membantu kita sebagai guru untuk bisa menampilkan materi kita tanpa harus diakses real time. Jadi bisa dia putar kapanpun. Baik, untuk lebih jelasnya, saya akan tampilkan satu persatu ya Bapak Ibu. Pertama, www.mentimeter.com. Saya akan share langsung tampilan dari mentimeter.com. Mohon izin Bapak Ibu masih loading. Jadi ini adalah tampilan mentimeter.com. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah berinteraksi dengan mentimeter.com, ini bisa diakses di www.mentimeter.com. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk registrasi kalau memang belum punya akunnya. Registrasinya juga bisa menggunakan Gmail. Lalu kalau sudah login, tampilannya akan seperti ini. Ini kebetulan karena saya sudah membuat beberapa PowerPoint di sini. Tapi kalau baru mulai, pasti kosong di sini. Nah, mentimeter.com ini akan saya klik satu ya Bu, sebagai contoh. Saya sudah buat tadi dengan judul presentasi menarik. Jadi Bapak Ibu, cara kerja mentimeter.com ini adalah
ketika kita menampilkan di layar, peserta didik kita itu juga bisa mengaksesnya langsung di handphone mereka. Tidak bisa kita pungkiri, Bapak Ibu, mohon izin ya, kalau kami di perguruan tinggi, terkhusus di kelas saya misalnya, itu saya memperbolehkan mereka untuk menggunakan device handphone. Tapi handphonenya itu khusus untuk pembelajaran. Mohon maaf, Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas kah? Jelas, Bu Jelas, Nadia, Bu. jelas. Jelas, Bu. Oh iya. Ya, terima kasih, Bu. Jelas, Bu. Baik, saya Jelas. lanjut. Ya, terima kasih, Pak. Baik, saya lanjut. Sambil menunggu ini masih loading. Jadi, kalau di kelas saya menggunakan handphone. Saya memperbolehkan mereka untuk menggunakan handphone. Tapi khusus untuk pembelajaran. Jadi, ketika saya menampilkan materi di slide, mereka bisa akses langsung di handphone mereka. Yang menarik, Bapak Ibu, dengan menggunakan Mentimeter ini, itu sifatnya interaktif. Jadi kita misalnya ketika bertanya, nanti mereka bisa langsung jawab lewat handphone mereka, dan bisa kita langsung tampilkan jawaban mereka. Dan saya sudah jalankan ini di kelas saya, beberapa pertemuan, antusiasme peserta didik saya, mahasiswa saya itu sangat tinggi gitu. Mereka sangat tertarik, apalagi sama-sama kita ketahui, Bapak Ibu, mahasiswa peserta didik kita itu, apalagi yang di pendidikan menengah atas, atau pendidikan menengah pertama, sudah masuk kategori digital native, di mana mereka itu sudah bangun tidur yang dicari bukan minum, tapi handphone. Mau tidur juga yang disapa terakhir bukan orang tua, tapi handphone. Jadi benar-benar digital native gitu kehidupan mereka. Nah, akan sangat menjadi istimewa ketika pembelajaran kita kolaborasikan dengan sesuatu yang sudah ada di tangan mereka selalu, yaitu handphone. Maka Mentimeter ini menjadi salah satu media yang bisa kita manfaatkan untuk menarik perhatian mereka. Nah, Bapak Ibu bisa kita saksikan sama-sama di layar. Ini adalah tampilan dari Mentimeter ketika kita mau mengolah kontennya. Kurang lebih visualnya sama ya Bapak Ibu dengan PowerPoint. Di sisi kiri ada kumpulan slide-nya. Lalu ini adalah slide utama yang akan kita otak-atik. Bedanya ini di sisi kanan ada fitur-fiturnya Bapak Ibu. Sama seperti PowerPoint, fiturnya juga ada basis teks, ada berbasis gambar. Nah, ini saya ambil contoh di slide pertama Bapak Ibu. Saya langsung katakan di sini selamat datang di kelas murid bahagia contohnya. Nah, di kolom kanan ini ada love ya Bapak Ibu. Ini adalah fitur yang dibuat oleh Mentimeter untuk direspon sama si peserta didik kita. Jadi nanti mereka bisa akses di handphone, mereka bisa respon dengan mengklik si love itu. Gitu. Ini akan saya jelaskan sedikit dulu, Bu. Nanti akan kita simulasikan ya. Bapak Ibu juga bisa, mungkin handphonenya sudah standby di kanan atau kirinya, nanti kita coba mainkan sedikit Mentimeter ini. Ini slide pertama berbasis teks. Untuk pilihan fiturnya, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan. Di sini ada. Nah ini, ada multiple choice yang sifatnya question, ada multiple choice, word cloud, open-ended, nanti akan saya tampilkan satu-satu. Lalu juga ada quiz, Bapak Ibu, quiz singkat, ada yang content slides, ada yang sifatnya kalimat di sini. Mungkin saya langsung tunjukkan saja di slide sebelah kiri ya Bapak Ibu. Oh ya, Mentimeter.com ini berbayar ya Bapak Ibu, tapi jangan sedih, karena pasti di balik yang berbayar ada yang gratisan. Nah, saya di sini ambil yang fitur gratisan. Karena fiturnya gratisan, maka aksesnya pun dibatasi. Tapi menurut saya, untuk yang free account ini, sudah sangat cukup Bapak Ibu untuk bisa menyelenggarakan pembelajaran yang menarik dan interaktif. Gitu. Baik, saya lanjut ke slide kedua. Nah, slide kedua ini belum tampil ya. Nah, slide kedua ini juga sifatnya masih pertanyaan. Jadi biasanya kan dalam pembelajaran kita awali kelas kita itu dengan afirmasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Motivasi, menanyakan kabar untuk membangkitkan semangat mereka. Ice breaking lah ibarat kata. Nah, ini bisa jadi ice breaking juga. Ketika kita menanyakan apa kabar kamu hari ini,
Nanti mereka bisa menjawabnya di handphone mereka antara happy banget atau semangat 45 gitu. Saya mencobanya dan menurut saya sih ya di kelas saya itu berhasil meningkatkan semangat mereka. Lalu selain itu juga ada fitur ini yang question selanjutnya. Bapak Ibu, kita sama-sama akui ya di kelas kita yang berisi 40 kurang lebih peserta didik atau 35 gitu, tidak semuanya aktif. Saya sering menemukan gitu ketika saya menggulirkan pertanyaan, pasti yang jawab dia lagi si mereka yang barisan depan. Tapi si mereka yang di barisan belakang itu jarang untuk menjawab. Entah mereka memang malas atau mereka takut berbicara, banyaklah alasannya. Nah, saya temukan fenomena Bapak Ibu menggunakan Mentimeter ini, mereka nama-nama yang sejauh selama saya mengajar itu tidak familiar gitu. Tapi ketika saya menggalinya dengan menggunakan Mentimeter, mereka mau memberikan pendapat, bahkan mereka memberikan masukan. Dengan Mentimeter ini, Bapak Ibu, seluruh peserta didik kita bisa berkontribusi melalui jawaban-jawaban tanpa harus menuliskan nama mereka. Anonimus jatuhnya. Buat saya itu nggak masalah. Setidaknya mampu menggali mereka untuk mau berpendapat. Mampu membuat mereka untuk berani berpendapat. Mungkin untuk agar lebih terbayang ya Bapak Ibu, ini kan saya present. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan handphone Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kunjungi www.menti.com, www.menti.com. Lalu kalau diminta kodenya, masukkan kode 4480. Apa, Bu? www.menti.com. Ini Bu, yang ada di atas ini. www.menti.com. Ya, www.menti.com. Lalu masukkan kode 4480. Bapak dan Ibu yang lain bisa ikut join ya, Bu Nadia ya, untuk Iya, bisa. aplikasi ya, di HP-nya Iya, masing-masing bisa. ya. Bisa, Ibu. Apa kabar kamu hari ini? Nah, itu Ibu bisa langsung respon di situ. Ini di saya tampilannya masih loading ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Kodenya berapa, Ibu? 4480 kalau tidak salah tadi, Bu. Oke. Oke, udah, Ibu. Iya, ini mohon maaf sinyal saya agak terganggu ini jadi belum tampil. Udah kelihatan di sini, Bu. Kelihatan ya, Bu? Di saya Iya. di sayanya malah yang nggak kelihatan. Enggak, ini Mohon maaf, ini Bapak. lagi. Mohon maaf, Bu. Yang slide pertama itu apa kabar kamu hari ini? Oke. Semangat. Nah, silakan dipilih Bapak Ibu antara happy banget sama semangat 45. Nah, bisa dilihat ya Bapak Ibu. Ada 11 yang jawab semangat. Yang happy banget ada 6. Nah, ini sifatnya real time Bapak Ibu, akan terus bertambah kalau semuanya belum. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di pojok kanan bawah. Ini ada attendee. Jadi tadi saya setting sebelumnya hanya satu orang bisa satu doang, one man one vote. Jadi kalau misalnya kelas kita ada 45, ternyata yang baru submit atau yang baru pilih 21, misalnya ada 45, tapi yang baru submit 44. Nah, kita bisa cecer tuh si satu orang itu siapa. Jadi ini juga bisa jadi bentuk kehadiran, absensi kita, presensi kita. Nah, ketika saya next ke slide selanjutnya, tampilan di Bapak Ibu apakah masih slide apa kabar atau sudah berganti? Bagaimana menurut kamu tentang pembelajaran hari ini? Udah ganti. Pertanyaan, Bu, slide-nya berganti. Nah, ada pertanyaan ya. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya mau memberikan pertanyaan atau mau memberikan ica-ica aja gitu Bu, tulisan apa gitu nanti akan tampil di layar. Ketik apa aja gitu ya Bu Nadia ya? Apa aja, iya, apa aja muncul Ibu. di layar.
Iya, silakan sok Mangga. Menyenangkan. Nah, Ibu udah makan belum? Terima kasih Bapak Ridwan. Untuk pertanyaannya belum makan nih, Pak. Oh, itu loh, Mi. Ini. Oh. Ya. Iya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaan bisa tampil UNJ di sesuai mana? dengan apa yang ditanyakan. Enak juga ya. Iya. Begitu Bapak Ibu untuk Mentimeter. Saya coba akhiri dulu. Nah, ini Bapak Ibu, nah itu ya tadi ya, amazing, sangat menarik, saya antusias sekali, sangat menginspirasi, menyenangkan. Ini bisa tampil ketika nanti gitu ke akhir pembelajaran, saya lakukan ini Bapak Ibu di kelas saya, dan saya menemukan, jadi gini, dalam pembelajaran kan kita butuh feedback ya Bapak Ibu. Peserta didik kita butuh feedback berupa hasil ujian yang kita transparansikan mereka, sehingga membuat mereka semangat. Tapi terkadang kita sebagai guru melupakan bahwa kita juga butuh feedback, Bapak Ibu. Apakah kita mengajarnya sudah baik, atau mungkin masih harus diperbaiki lagi. Nah, saya lakukan kemarin, Bapak Ibu, di pembelajaran kelas saya, di tengah semester, sebelum UTS, kalau tidak salah, atau setelah UTS, saya lupa, saya bikin Mentimeter ini, saya lempar ke mereka. Di situ, saya mendapatkan banyak masukan. Dan yang membuat saya semangat, karena ada yang mengkritik, ada yang memuji, tapi tetap pada koridor, mereka masih sangat sopan dengan bahasanya, sehingga saya tahu, oh, saya kurangnya tuh di sini, oh, saya sudah bagus di sini. Buat saya pribadi, Bapak Ibu, feedback ini sangat membantu saya untuk memperbaiki tengah semester ke depan. Apalagi dalam pembelajaran online hari ini ya Bapak Ibu, kita udah, mungkin Bapak Ibu atau kita semua sudah rindu nih sama murid-murid kita, udah nggak ketemu gitu. Mungkin Bapak Ibu sudah sering digombalin sama murid-muridnya, udah bilang kangen mereka. Nah, apalagi kita udah jarang ketemu gitu. Jadi kita butuh insight dari mereka, karena saya mengalami, Bapak Ibu, saya sedikit curhat nih, di awal PJJ ditetapkan, saya langsung menggunakan Zoom untuk perkuliahan saya. Yang saya tidak memikirkan ternyata Zoom itu menyedot kuota, sangat boros, menyedot daya baterai juga. Dan saya nggak tahu itu kalau saya tidak diingetin sama mahasiswa lewat Mentimeter ini. Jadi mereka berpendapat, Ibu mohon maaf, lebih baik kita menggunakan video pembelajaran saja, karena kalau menggunakan Zoom, sedih deh Bu dengarnya, ada yang kuotanya mereka tiap hari itu habis, karena tidak hanya di mata kuliah saya saja mereka menggunakan Zoom, di mata kuliah lain juga, jadi boros sekali. Nah, feedback itu tidak bisa saya dapatkan kalau saya tidak bertanya ke mereka, dan pasti mereka akan ragu, akan sungkan ya Bu ya, ngomong ke kita gitu langsung, Bu mohon maaf, langsung ngomong gitu kayaknya agak nggak mungkin gitu ya, agak sulit gitu, karena ya mereka takut dan sebagainya. Tapi lewat Mentimeter ini saya jadi tahu masukannya. Ini salah satu kelebihan yang bisa kita gunakan Bapak Ibu untuk Mentimeter. Nah, saya lanjut ke PowerPoint saya kembali ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu sekalian, karena mungkin keterbatasan waktu dan daya koneksi saya yang juga lemah, Bapak Ibu bisa kunjungi YouTube channel saya, sekalian promo ini. Sesungguhnya dengan PJJ ini membuat saya untuk produk kreatif, Bu. Saya baru sebulan ini aja ada YouTuber. Jadi Bapak Ibu bisa kunjungi YouTube saya, atau Bapak Ibu kalau punya aplikasi scan barcode maksud saya, bisa langsung di-scan barcode ini, Bapak Ibu akan langsung terhubung ke video tutorial Mentimeter yang sudah kami buat. Nanti atau linknya akan saya share juga di grup.
Oke, Baik, terima itu untuk kasih. Mentimeter ya Bapak Ibu. Iya. Share linknya di Sama grup Ibu. aja ya Bu ya. Iya, baik Ibu. Link Selanjutnya, ke grup. iya Ibu, saya akan share nanti di grup. Nah, tadi kan ya Bu, akibat adanya masukan dari mahasiswa saya bahwa mereka keberatan kalau menggunakan Zoom atau Google Meet, Google Hangout atau apapun yang sifatnya sinkronus, tatap maya gitu. Akhirnya kita bisa memanfaatkan aplikasi lain untuk membuat media pembelajaran yang asinkronus yang tadi saya sebutkan di awal. Sinkronus adalah real time sifatnya seperti sekarang. Asinkronus adalah pembelajaran yang dapat diakses kapanpun, dimanapun oleh peserta didik kita. Salah satu media yang saya gunakan, mungkin juga bisa, atau mungkin Bapak Ibu sudah melakukan juga, itu dengan menampilkan PowerPoint kita di YouTube. Ini saya akan share kembali contohnya. Jadi ini Bapak Ibu adalah dalam sebulan kurang, ini adalah video-video yang saya hasilkan untuk mempresentasikan PowerPoint saya. Jadi banyak keuntungannya Bapak Ibu, selain kita bisa membagikannya kepada peserta didik kita juga bisa membagikannya kepada halayak ramai. Di YouTube kan kita pilihannya bisa dipublikasikan atau buat pribadi saja. Nah, seperti ini yang Bapak Ibu saksikan. Ini adalah video presentasi PowerPoint gitu. Nah, caranya bagaimana? Kita kolaborasikan dengan Zoom, Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu sudah familiar sekali kan menggunakan Zoom. Ini saya kembalikan lagi ke presentasi saya. Jadi, yang tadi saya upload di YouTube adalah hasil recording PowerPoint saya menggunakan Zoom. Jadi Zoom selain kita bisa menggunakan web conference seperti ini, bisa menjadi komunikasi sinkronus, tapi juga bisa merekam presentasi kita. Ini sedikit tutorial singkatnya. Ketika Ibu sudah masuk ke Zoom ya, langsung start kan ya. Nah, selalu ya join with computer audio agar suara kita masuk. Nah, di bawah ini ada share screen kan ya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu sudah familiar lah ya, saya yakin Bapak Ibu sudah menggunakan pembelajaran kemarin juga menggunakan Zoom salah satunya. Ketika kita share screen, kan kita akan dihadapkan Windows yang menampilkan pilihan-pilihan PowerPoint. Kita pilih PowerPoint mana yang mau kita presentasikan. Misalnya ini, pastikan sudah ada your screen sharing. Ini pertanda bahwa screen kita sudah dapat ditampilkan di layar Zoom. Nah, lalu kita klik ini ya Bu ya, kan biasa kita slide share, menggunakan yang pojok kanan bawah. Nanti kan seperti ini. Nah, arahkan kursor kita ke atas, ke pilihan titik 3 ini, ada pilihan record, Bapak Ibu. Di sini, kita akan merekam presentasi kita. Kalau Bapak Ibu mau wajahnya tampil, berarti videonya diaktifkan. Kalau tidak, ya tidak diaktifkan. Ini, pilihannya ada di sini. Lalu kita presentasikan PowerPoint kita. Kalau sudah selesai, tinggal kita end-kan. Dia akan otomatis terconvert menjadi MP4, menjadi video presentasi. Dan nanti tinggal kita upload di YouTube. Sekali lagi, menurut saya, yang saya mengalami sendiri di kelas saya, dengan jejak pendapat kepada mahasiswa-mahasiswa saya, mereka mengatakan ya, dibanding menggunakan Zoom, yang sifatnya sinkronus, tapi banyak gangguan seperti sinyal dan sebagainya, video pembelajaran yang bisa diakses berulang, atau melalui YouTube maksud saya, itu sangat lebih efektif, karena mereka bisa memutar ulang kembali, bagian-bagian mana yang mungkin mereka belum mengerti. Apalagi kalau kita kombinasikan dengan grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Atau mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah punya e-learning masing-masing, LMS masing-masing, ada forum chatnya, nah di sana bisa kita diskusikan. Jadi mereka melihat materinya di YouTube, diskusinya di grup chat WhatsApp atau LMS yang Bapak Ibu sudah miliki di sekolah. Jadi insya Allah ya Bapak Ibu, walaupun dengan segala keterbatasan yang kita tidak bisa mengajar langsung, di sisi lain sudah banyak alternatif-alternatif yang bisa mendukung kita untuk tetap optimal dalam mengajar, dalam menyelenggarakan pembelajaran di kelas.
Nah, untuk lebih detailnya lagi Bapak Ibu, saya juga sudah menyematkan tutorial penggunaan Zoom di YouTube channel saya, bisa Bapak Ibu scan atau nanti saya share linknya di grup. Baik, seperti itu Bapak Ibu untuk gambaran singkat tentang merancang media pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ingin saya tekankan di sini, mengutip dari Paul Arden, the more strikingly visual your presentation is, the more people will remember it. And more importantly, they will remember you. Jadi kan harapan kita ya Bu ya, materi kita itu kan tersampaikan oleh peserta didik kita. Itu doang tujuan kita kenapa merancang PowerPoint sedemikian rupa ya, agar mereka tuh berkesan. Jadi jangan sampai PowerPoint kita malah membuyarkan tujuan utama kita tadi. Membuyarkannya tadi dengan banyak distraksi-distraksi yang entah sound-nya, entah gambarnya, entah tulisan yang kurang kontras, dan sebagainya. Dan last but not least, Bapak Ibu, PowerPoint is about the power of point. Ini esensinya sebenarnya. Jangan sampai kita hilangkan esensi PowerPoint ini. Tampilkan poin-poin saja dalam presentasi kita yang menggunakan PowerPoint. Baik, Bapak Ibu, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf jikalau dalam penyampaiannya tadi banyak salahnya, banyak kekurangannya, terlebih mungkin karena koneksi yang juga kurang baik. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa diambil baiknya, yang salah pure dari saya pribadi. Kurang lebihnya itu Bapak Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nadia yang telah memberikan materinya, menjelaskan materinya dengan sangat detail kepada kita. Bahkan tadi kita juga sempat simulasi, ya, walaupun terbatas barangkali beberapa orang dari kita saja yang mencoba mensimulasikan Mentimeter, ya, tetapi tidak masalah. Barangkali selanjutnya kita masih ada waktu beberapa menit, Bapak dan Ibu. Sekira masih ada pertanyaan, silahkan boleh langsung, ya, mangga. Silahkan Bapak, dengan Bapak siapa? Bapak M. Ridwansyah, 164. Oke, Bapak Mangga. Diperkenalkan terlebih dahulu ya, dari mana instansinya ya, Pak? Silahkan. Baik. Selamat siang, Ibu dosen, Ibu Nadia. Iya, selamat siang, Bapak. Saya Pak Ridwan dari SMP Negeri 164 Jakarta. Buka aku. Salam kenal, Bapak Ridwan. Salam kenal, Ibu dosen. Ibu, yang pertama, ini Bu, pertanyaan saya ada 3, boleh ya? Wah, ya, yang semoga pertama, saya bisa jawab ya, Pak. Untuk PPT ini, PowerPoint ini, saya pernah jadi kendala. Jadi ketika KBM, ada anak yang dia ngerti materi dengan PowerPoint, tapi nggak paham, Bu. Dia ngerti materi saya, tapi dia nggak paham. Gimana tuh? Itu Bu dosen. Contoh gini. Ya, nggak pahamnya bagaimana? Saya IPS nih. Saya IPS, saya menjelaskan tentang benua Amerika. Benua Amerika. Benua Amerika adalah benua yang terbagi dari 3 teritorial, bla 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 bla, gitu ya. Nah, endingnya ada seorang anak yang bertanya, Pak, negara Amerika itu kayak gini. Saya bilang, sorry, pertanyaanmu salah. Salah, Pak. Nggak ada negara Amerika. Kok nggak ada negara Amerika, Pak? Tadi kata Bapak ada. Nah, sedangkan saya tidak menjelaskan tentang negara Amerika. Saya bilang benua Amerika. Amerika itu bukan negara, tapi benua. Nah, itu Bu, kontennya, aspeknya. Ngerti, tapi nggak paham. Gitu. Itu bagaimana tuh mungkin solusinya dengan PPT ini. Yang kedua, Ibu, saya berpikir apakah dengan Mentimeter nanti aspek komunikatif nggak berjalan ya, Bu? Kalau misalkan hanya lewat chat ya, artinya kan dia berani berpendapat lewat chat. Tapi kan tidak dibangun aspek komunikatifnya. Dia nggak mau ngomong langsung gitu. Nah, itu mungkin yang saya berpikir nanti malah tambah nggak berani ngomong dia kalau misalnya pakai Mentimeter gitu. Itu yang pertama, Ibu. Yang kedua, maaf. Yang ketiga, Ibu. Bu, sebetulnya ada nggak sih, Bu, karakter materi yang bisa sinkronus sama asinkronus? Apakah semua materi pembelajaran bisa asinkronuskan gitu? Mungkin lebih detailnya di tingkat sekolah menengah pertama dan SMA. Oke. Itu aja, Bu.
Terima kasih, arigato. Ya, saya sudah mencatat pertanyaannya Pak Ridwan. Ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Baik, Bu Nadia mau satu-satu dulu atau kita lemparkan lagi pertanyaan? Kalau izin jawab aja kali ya Bu langsung. Ya, biar langsung ya, silakan. Karena ini pertanyaannya Pak Ridwan luar biasa ya. Iya, betul. Ada 3 barangkali saya ulang kembali ya Bu Nadia. Ya. Yang pertama adalah untuk PPT ini ketika dibuatkan PPT pada saat KBM, anak paham sih PPT-nya gitu, tapi dia enggak mengerti isinya gitu ya, enggak sampai ke kognisinya gitu maksud dari PPT itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Mentimeter tadi, aplikasi Mentimeter, apakah dengan menggunakan Mentimeter aspek komunikatifnya jadi berarti tidak jalan gitu ya, karena hanya sekedar komunikasi tertulis, tidak komunikasi lisan. Yang ketiga, karakter materi yang bagaimana sajakah yang bisa dipakaikan dalam sinkronus dan asinkronus ya untuk tingkat SMP atau SMA. Ya, mangga silahkan Bu Nadia. Ya, terima kasih Bu Susan. Terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya. Lumayan berat ya mungkin pertanyaannya. Tapi izinkan saya menjawab. Kalau misalnya ada yang kurang, Bapak Ibu silahkan kalau mau menambahkan ya. Baik, yang terakhir dulu, karakteristik materi yang bisa diasinkronuskan, mana karakteristik materi yang bisa disinkronuskan terkhusus untuk satuan pendidikan menengah pertama atau menengah atas. Sebenarnya Bapak Ibu, untuk sinkronus dan asinkronus, itu bisa dilihatnya dari karakteristik materi, sifatnya apakah dia butuh diskusi langsung atau tidak. Kalau menurut saya ya Bapak Ibu. Karena menurut saya semua materi itu bisa diasinkronuskan. Gitu. Karena mau sifatnya eksak, mau sifatnya sosial, itu kan karakteristik peserta didik kita beda-beda ya. Ada yang bisa langsung mengerti, ada yang butuh belajar sendiri dulu baru mengerti, ada yang butuh belajar kelompok. Nah, kalau kita punya media yang sudah sedia di internet gitu, bisa diakses kapanpun dimanapun, yang sifatnya asinkronus berarti itu akan sangat membantu peserta didik kita. Baik itu sifatnya eksak atau sosial. Jadi menurut saya pribadi, Bapak Ridwan, untuk materi jenis apa, menurut saya jenis apapun bisa cocok untuk diasinkronuskan karena ini dapat membantu peserta didik kita yang daya nalarnya, daya tangkapnya tuh nggak langsung jadi sekali. Gitu. Jadi bisa diakses. Yang paling saya rasakan mata pelajaran yang sifatnya prosedural. Saya mengajar mata kuliah perencanaan pengajaran, salah satunya adalah bagaimana merancang rencana pembelajaran. Itu kan butuh step-step ya Bapak Ibu. Sekali menjelaskan, sangat mustahil mereka langsung paham, butuh diulang. Nah, dengan saya buatkan videonya, mereka bisa terus mengulang part-part mana yang mereka tidak paham. Itu paling cocok menurut saya itu untuk prosedural. Walaupun eksak pun, saya rasa juga ya, eksak kan juga butuh prosedural ya, misalnya matematika, bagaimana mendapatkan rumus ini, atau bagaimana menggunakan rumus itu. Ketika ada videonya, mereka bisa mengulang-ulang. Ini adalah rahasia kenapa ruang guru bisa dalam ringkas waktunya, tapi melesat tinggi. Karena ruang guru itu menghadirkan video-video asinkronus yang bisa diakses berulang kali oleh si peserta didik. Banyak sekali hasil penelitian yang meneliti si ruang guru, itu benar-benar bisa meningkatkan hasil belajar murid-murid kita. Bikin Qt NF, bikin Qt Genius, bikin Qt Intense, lembaga bimbel-bimbel lainnya. Karena dengan ruang guru, video-videonya itu sudah ada di sana, bisa diputar berulang-ulang. Gitu. Jadi, semoga itu bisa menjawab pertanyaan Bapak Ridwan ya. Untuk yang sinkronus, kalau saya pribadi ya Bapak, ya, menggunakan Zoom-nya itu kalau butuh diskusi langsung. Jadi misalnya minggu lalu saya sudah memberikan tugas. Di minggu ini saya mau membahas tugas. Kalau membahas kan berarti butuh bertatap muka langsung, baru kita gunakan media sinkronus gitu untuk mengulasnya saja. Tapi kalau boleh saran Bapak, di masa seperti ini, misalnya dalam 1 semester, ya semoga kita berharap ini bisa segera berakhir ya. Tapi kalau misalnya pun 1 semester ke depan juga kita harus pembelajaran jarak jauh, kalau boleh saya merekomendasikan minimalisir penggunaan sinkronus karena dengan kondisi peserta didik kita yang mereka juga kesulitan untuk memenuhi kuota dan sebagainya, itu juga akan sangat menghambat pembelajaran mereka dan asinkronus menjadi salah satu solusi menurut saya.
Lalu untuk Mentimeter, betul Bapak, terima kasih sudah diingatkan. Ini yang memang harusnya saya sampaikan tadi di awal. Terkait Mentimeter memang akan meminimalisir komunikasi kita karena mereka akan fokus di handphone mereka, gitu. Asik sendiri. Jadi kalau di saya pembelajaran yang saya gunakan, Mentimeter itu hanya saya gunakan di pertemuan-pertemuan awal. Saya menggunakan prinsip yang tadi, critical 11 tadi. Di awal, saya pengen peserta didik saya itu ter-engage sama saya, benar-benar terpukau sama saya. Sehingga di pertemuan selanjutnya mereka menantikan kehadiran saya. Nah, dengan cara saya memukaunya adalah dengan menghadirkan media-media yang menarik. Jadi di awal, waktu itu, pertemuan pertama, pertemuan kedua, saya gunakan Mentimeter untuk membuat mereka dalam tanda kutip terkesima sama pembelajaran yang saya selenggarakan. First impression ya, Bu Nadia? Ya, betul Ibu. First impression is power. Dalam sebuah hubungan ya, apalagi kita mau membangun hubungan dengan peserta didik kita jangka panjang. Gitu. Jadi Mentimeter buat perkenalan di awal saja, dan memang tidak disarankan untuk setiap pertemuan menggunakan Mentimeter, untuk sesekali saja. Gitu. Terima kasih Bapak Ridwan sudah mengingatkan. Yang pertama, pertanyaan pertama nih yang rasanya pertanyaan paling pamungkas ini pertanyaannya. Dia ngerti tapi nggak paham. Mohon izin Bapak Ridwan kalau saya mengutip dari taksonomi Bloom, tingkatan kognisi yang pertama itu adalah pemahaman. Jadi kalau dia kalau menurut itu ya taksonomi Bloom tersebut, kalau dia dikatakan belum mengerti, maka mohon izin Bapak Ridwan, jika dia belum bisa dikatakan belum paham, gitu. Kita nggak bisa memisahkan antara kata pengertian, antara kata mengerti dengan memahami, karena itu adalah hal yang sama. Iya. Jadi kalau dia belum mengerti, maka peserta didik Bapak belum paham gitu. Jadi belum menguasai itu C1-nya. Kayak seperti itu. Jadi bagaimana untuk mereka menarik sih ya murid Bapak Ridwan tuh mungkin kritis ya. Itu bisa diajak diskusi lebih lanjut di kantin kali Pak biar lebih paham lagi dia sama materinya. Mungkin itu Pak Ridwan yang bisa saya jawab. Silahkan kalau ada kesalahan mohon dikoreksi Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nadia. Bagaimana Pak Ridwan? Apakah cukup menjawab? Atau masih penasaran? Mangga silakan, nggak masalah Pak. Kita sambil sharing ya di sini ya. Iya betul. Ini Bu Nadia, makasih Bu jawabannya. Tapi ini Bu, mohon maaf nih, yang tadi mengerti tapi nggak paham. Kita sering ngelihat bagaimana mungkin kontennya lebih ke matematika juga aja. Anak-anak tuh sering ngomong gini, Pak, saya ngerti Pak caranya, gitu. Tapi kok pas latihan saya nggak paham ya, nah gitu. Karena saya pun guru IPS, jadi pernah mengajar ngitung pajak. Diakulasiin dari awal, gini loh langkahnya. Saya kayak anak SD ngajarnya, kayak gini. Ngerti gak? Oke Pak, ngerti. Yuk coba. Pas pertengahan, kok kayak gini ya, gitu. Malah mungkin Bapak Ibu kita pernah loh belajar di kampus tentang mungkin hitung-hitungan kayak statistik. Dosennya kan ngajarin dari awal sampai akhir, bener nggak? Kita selalu ngerjain. Endingnya gimana? Beda kan jawabannya. Satu kelas pasti beda jawaban, apalagi caranya sama. Nah itu kan mungkin dalam PowerPoint itu mungkin gimana ya gambarannya gitu, supaya mungkin di PowerPoint itu bisa lebih masuk ke konten pemahaman gitu. Iya. Makasih Bu Nadia. Ya, Bu Susan mau menambahkan mungkin tadi. Barangkali tentu saja ya Pak ya di PowerPoint itu kan itu komunikasi tertulis ya Pak ya. Jadi ketika komunikasi tertulis ditampilkan kepada peserta didik kita, maka saya kira kita sebagai guru, sebagai fasilitator pembelajaran tentu harus menjelaskan ya sebagai bagian dari komunikasi lisan. Jadi lengkap komunikasi kita kepada peserta didik kita, lisan dan tulisan. Lisan melalui PPT yang kita buat dengan efektif dan efisien, kemudian komunikasi lisan adalah kita atau guru menjelaskan ya kepada peserta didik kita sehingga peserta didik kita betul-betul memahami, mengerti, dan kita pun meraih C1 dari taksonomi Bloom itu bahwa peserta didik kita memang paham dengan PowerPoint yang kita buat. Nah, memang sebagai guru tentunya ini juga koreksi sebagai saya ketika kita membuat PowerPoint ini tidak berarti bahwa peserta didik kita anggap paham gitu kan dengan apa yang sudah kita buat di PowerPoint. Artinya kita juga harus memberikan ulasan, penjelasan terkait slide-slide yang sudah kita buat sehingga ada interaksi nantinya dengan peserta didik kita. Apakah betul-betul peserta didik kita memahami atau tidak?
Barangkali begitu ya, Bapak dan Ibu? Iya, benar Bu Susan. Ya, Bu Desi, barangkali ada pengalaman mau share Bu Desi? Sekedar sharing aja ya Bu. Ya, silahkan Bu. Memang sih, karena ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Karena wabarakatuh. pandemi ini memang kita harus belajar jarak jauh. Salah satunya mungkin dari Google Classroom kalau saya ya, karena kalau Zoom memang anak-anak sebagian itu nggak bisa kuotanya. Jadi dari Zoom itu saya share PowerPoint. Kebetulan saya kan ngajarnya akuntansi. Memang sebagian anak-anak ada yang bilang, Bu nggak ngerti. Jadi sebisa mungkin karena mereka nggak ngerti, akhirnya dari PowerPoint itu saya siapkan lagi contoh soal. Jadi berulang-ulang contoh soal yang akhirnya kalau memang tidak mengerti bisa telepon via WA ke saya. Dan saya jelaskan juga ke mereka, memang kita tidak bisa tatap muka, tidak bisa mendengar suara saya jelas seperti saya dalam kelas, tapi keadaan kita saat ini harus seperti ini. Jadi kalau misalnya PowerPoint saya ada yang tidak jelas, kalian bisa telepon saya via WA gitu. Jadi memang keadaan kita seperti ini yang memungkinkan kita tidak bisa untuk tatap muka. Jadi memang harus keadaannya seperti ini. Makanya tadi terima kasih banget ada web yang Ibu Nadia sampaikan. Mudah-mudahan ntar saya bisa buka-buka YouTube-nya ya untuk menambah wawasan. Dan menambah subscriber saya, Bu. Saya aja. Jadi kita tuh yang harus meyakinkan anak-anak ini hanya sementara waktu. Tapi kalau bagi yang kelas 12 memang agak berat ya, seperti kemarin kita juga nggak bisa ketemu, akhirnya hanya telepon via WA, saya pandu via WA, itu pun satu persatu. Ya tugas kita sebagai guru, Bapak Ibu, karena there is no other way gitu kan. Tapi yang penting anak-anak bisa sampai ke tahap pelajaran, tahap materi itu kita sampaikan dengan utuh, menyeluruh gitu. Terima kasih, itu aja sharing saya. Ya, baik, terima kasih Bu Desi atas sharingnya, sangat menginspirasi ya, dan kembali memotivasi barangkali kita sebagai guru ya Bu ya, di tengah pandemi seperti ini memang kita dituntut untuk sangat kreatif, karena walau bagaimanapun kita harus tetap melayani ya peserta didik kita dalam kondisi apapun gitu ya. Baik, terima kasih Bu Desi. Pak Ridwan masih penasaran? Iya Bu, makasih Bu Nadia, ya, Bu sama-sama, Susan, Bu Desi. Terima kasih. Baik, barangkali Bu Nadia ada lagi pertanyaan dari Bu Iis Ismayanti ya. Beliau menchat di sini, saya bacakan. Kalau saya menge-share PowerPoint di Google Classroom, adakah tips untuk membuat PPT yang efektif supaya gampang di-share di Google Classroom? Karena ketika meng-share di Google Classroom tidak ada video atau penjelasan lisan dari guru gitu. Bagaimana Bu Nadia? Silahkan. Ya, terima kasih. Tadi Punten Bu, siapa yang nanya? Mohon maaf. Bu Iis Ismayanti. Oh iya, terima kasih Bu Iis atas pertanyaannya. Menurut saya Ibu, mohon izin, YouTube itu bisa menjadi salah satu penyelamat kita, penyelamat dalam tanda kutip kita dalam membagikan materi. Ketika PowerPoint kita sudah disematkan di YouTube, maka link YouTube itu bisa kita tampilkan kemanapun, mau di Google Classroom, Edmodo, apalagi berbagai digital learning platform lainnya. Karena memang betul Ibu, kelemahan LMS itu kita hanya bisa menampilkan PowerPoint tanpa ada suara di sana. Jadi tadi solusi dari saya salah satunya YouTube, atau ada aplikasi namanya iSpring Bu. iSpring itu mohon maaf saya tidak bisa menampilkan karena iSpring yang saya install sebelumnya itu free trial, jadi sudah expired dan tidak bisa ditampilkan. Tapi Bapak Ibu bisa googling saja. iSpring itu adalah salah satu aplikasi yang tersematkan di PowerPoint. Jadi kalau kita mau memberikan suara penjelasan per slide-nya itu bisa menggunakan iSpring. Jadi kalau nanti Bapak Ibu download iSpring-nya lalu sudah install, nanti otomatis iSpring itu ada di menu bar dalam PowerPoint. Jadi misalnya di menu bar itu hanya sampai format paling kanan. Nah, kalau kita sudah menginstal iSpring, ada tambahan menu bar tambahan sebelah paling ujung kanan iSpring. Nah, itu ada pilihan bagaimana kita mau menyematkan suara untuk penjelasan di setiap slide-nya. Saya rasa itu juga bisa jadi solusi untuk pertanyaan Bu Iis ketika kita mau mengupload materi PowerPoint, tapi juga disertai dengan penjelasan. Seperti itu, Ibu. Iya. Bu Iis, bagaimana?
hadir nggak? Ada ya Bu Iis ya? Halo Bu Iis. Nah. Sebentar, saya mute dulu Bu Iis yang mana ya? Oh iya. Bu Iis bagaimana Bu? Apakah masih penasaran Bu Iis? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Atau barangkali Bapak dan Ibu ada pertanyaan lain? Silakan ya, mangga. Mangga Bu Iis. Oke Bu, saya mau tanya Bu. Iya, Ibu Mike. Oke. Terkait dengan ice spring tadi ya Bu ya, saya sudah lama tuh udah pernah pakai gitu ya. Ternyata ketika saya mendownload sebuah PPT yang dia menggunakan ice spring itu, kok nggak bisa kebuka ya Bu linknya dia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ketika saya mengupload di Google Classroom, kan berarti kalau ice spring kan berarti ada beberapa file yang ditambahkan kan untuk pengisian suara. Iya Bu. Nah itu dimasukkan ke file yang diupload di Google Classroom nggak itu? Iya, baik Bu. Untuk yang pertanyaan terakhir, jadi semua sudah all in Bu. Dalam satu PowerPoint itu sudah masuk suara kita. Jadi bukan yang terpisah file suaranya. Nah, untuk yang pertanyaan pertama tadi, kalau tidak bisa terbuka, ini teknis ya Bu ya. Jadi sifatnya saya asumsi saja nih. Bisa jadi ada istilah ekspor. Jadi kayak misalnya kita sudah mendesain PowerPoint kita dengan suara, di akhir kan kita akan save as ya, akan menyimpannya. Nah, mungkin ini teknis ya Bu, ini asumsi saja. Mungkin belum sempurna penyimpanannya sehingga broken filenya. Atau yang kedua, saya juga ini masih sifatnya asumsi. Bisa jadi belum terinstall sempurna si iSpring-nya di PowerPoint kita. Sekali lagi, mohon maaf tidak bisa saya simulasikan ya. Harusnya sih sambil saya tampilkan, tapi ini karena sifatnya trial ya. Tapi Bapak Ibu kalau mau install iSpring, ini out of record ya. Bisa aja Bapak Ibu download yang beserta crack-nya, jadi bisa langsung dapat bukan free trial lagi, langsung bisa menyeluruh fasilitasnya. Seperti itu Ibu Mika, mohon maaf jika belum mampu menjawab sepenuhnya. Oke. Ya, bagaimana Bu Mika? Gini Bu, maksud saya tuh, ya, gimana, Bu? ketika saya menggunakan iSpring, saya udah lama sebenarnya menggunakan gitu ya. Iya Ibu. Saya udah berhasil ya. Memang kan kalau kita insertkan di iSpring itu kan nanti ada ikon tangan itu kan, kita tinggal klik keluar kan. Nah, iya betul. Maksud saya ketika kita di-upload di Google Classroom, berarti itu udah include ya nanti ya? Include Ibu. Yang kita. Sudah include Ibu. Yeah. Berarti kita kan misalnya ada yang kita lampirkan lah ibaratnya gitu. Iya. Nah, itu ketika penyimpanannya sudah berhasil baik, maksudnya kan gitu kan? Iya. Berarti Ibu, kita nggak menampilkan yang lampiran-lampiran itu kan ketika kita mengupload gitu maksud saya. Lampiran yang dimaksud suara ya Bu, lampiran suaranya. Iya, misalnya kita menyertakan film gitu. Ya, atau link barangkali ya, link lain, link YouTube gitu ya, video. Maksud Ibu link tambahan, media tambahannya ya Ibu ya. Iya. Itu kalau untuk file tambahan memang harus disematkan Ibu. Karena dia akan link and match ya. Saya mohon maaf, saya baru nyambung maksud Ibu. Jadi memang kalau tambahannya video, tambahannya video paling misalnya mungkin ya website, itu memang harus jadi RAR ya Bu ya. Oke. Mohon maaf, saya baru nyambung. Mohon maaf ya Ibu Mika. Iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik. Terima kasih Bu Mika. Ibu Bapak Guru silakan barangkali kalau ada yang ingin bertanya lagi, kita masih ada waktu. Di forum chat ada nih Bu tambah pertanyaan. Oh, sebentar. Ya. Oke, dari Ibu Dita Arlita ya Bu Nadia, saya ingin bertanya, bagaimana cara dalam aplikasi Mentimeter jika menampilkan lebih dari 4 slide, apakah bisa? Setahu saya bisa, Ibu. Cuma karena gratis, untuk fitur question and answer-nya, pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang sifatnya
pertanyaan beberapa fitur pertanyaan pokoknya itu memang maksimal 3 fitur pertanyaan saja. Tapi kalau untuk yang basis teks paragraf itu bisa sebanyak yang Bapak Ibu inginkan. Sepengalaman saya mencoba ya. Tapi kalau Bapak Ibu tertarik, sok mangga Ibu install yang berbayar saja karena memang fiturnya banyak sekali yang membuat kita tertunjang pembelajarannya. Dan anak-anak juga peserta didik juga senang ya Bu Nadia ya? Iya. Dari segi kuotanya bagaimana Mentimeter? Sama saja menghabiskan banyak kuota atau tidak? Kalau dibanding Zoom, Mentimeter jauh lebih rendah kuotanya digunakan. Oke. Baik. Ya, silakan Bapak dan Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Atau barangkali ketika Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran selama ini ya ada kesulitan, barangkali kita bisa sharing satu sama lain. Silahkan. Sepertinya tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi pertanyaan. Saya di chat saya lihat juga tidak ada. Apakah Bapak dan Ibu cukup materi untuk siang hari ini dirasa cukup kira-kira Bapak dan Ibu? Pak Mando, apakah ada pertanyaan? Kurang. Bu, terima kasih. Terima kasih. Baik. Kalau nanti diundang dong Bu Susan. Kenapa Pak? Bu Susan. Nanti kalau udah selesai PSBB, undang kami ke UNJ. Insya Allah, karena memang seharusnya Bapak dan Ibu itu semuanya kami undang ke UNJ ya, karena kebetulan kami juga sedang dies natalis Pak. Rencananya tadinya sih memang kami akan mengadakan pelatihan yang mana Bapak dan Ibu diundang ke UNJ. Hanya karena pandemi ini ya kita harus bertatap muka secara virtual saja ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu lah ya, sehingga kita kembali normal ya. Amin. Ditunggu undangannya Bu. Insya Allah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum kita live acara ini, saya mohon Bapak dan Ibu tampilkan wajahnya. Kita akan berfoto bersama. Boleh ya Bapak dan Ibu? Boleh. Ya. Ini boleh nih pakai kaos. Nggak apa. Nggak apa-apa, yang penting ada wajahnya nih. Iya. Siap. Bu Nur Aini, Bu Iis belum tampil wajahnya, Bu Ida. Sudah. Ya, yang penting ada wajahnya deh. Bajunya mau daster nggak apa-apa. Bu Ida Widianti belum masuk wajahnya. Nah, Bu Intan. Nggak apa-apa, kita tunggu sebentar ya. Iya. Siap ya, kita mulai berfoto. Nanti saya, kalau saya sudah bilang oke, stop, berarti udah ya. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Saya kirim ke grup dulu. Ini. Sebentar ya, saya share ke grup. Oh iya, bisa nge-share ke grup ya. Yang belum tampil wajahnya boleh protes. Sebentar. Ya. Silakan Bapak dan Ibu dicek apakah wajah Bapak dan Ibu sudah ada di grup. Ya. Insya Allah sudah. Malu ya. Malu Bu Susan. Nggak apa-apa. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih sekali telah berkenan bergabung bersama kami dari tim pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Kami sangat berharap silaturahmi ini tidak hanya cukup sampai di sini ya Bapak dan Ibu. Amin. Mudah-mudahan nanti ada silaturahim berikutnya. Oh iya Bapak dan Ibu, saya juga ingin menawarkan kepada Bapak dan Ibu, kebetulan karena kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari kami dosen FEUNJ ini banyak sekali sebetulnya dosen-dosen lain yang juga akan melakukan kegiatan virtual seperti ini. Sekira Bapak dan Ibu tertarik untuk mengikuti pelatihan PTK, penelitian tindakan kelas ya Bapak dan Ibu ya. Boleh. Nah, Boleh tuh, ya.
Kalau Bapak dan Ibu berkenan, nanti saya akan share kegiatannya, karena kebetulan kemarin rekan saya meminta juga agar Bapak dan Ibu peserta yang ada di grup yang kami buat ini kembali menjadi peserta pelatihan untuk penelitian tindakan kelas, gitu ya. Oh, Nanti boleh, barangkali makasih. informasinya akan kami berikan. Karena daripada kami susah lagi mencari peserta gitu ya, karena mencari peserta juga tidak mudah ya Bapak dan Ibu. Tadinya sebetulnya berarti kita ini alhamdulillah dapat rezeki ya Bu Mika ya. Sama-sama saling menguntungkan. Sebetulnya tadinya kami juga ini formatnya hanya untuk satu SMK ya Pak Mando ya. Tadinya gitu. Hanya karena berbagai kendala ya sudah kita perluas menjadi se-DKI. Ternyata se-DKI juga alhamdulillah gitu kan respon teman-teman lumayan banyak lah ya, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu atas perkenannya untuk bergabung bersama kami. Kami sekali lagi mohon maaf ya Bapak dan Ibu apabila ada kekurangan selama pelatihan ini berlangsung. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan kirimkan ke grup. Makasih Bu Nadia. Sama-sama. Bu Susan, makasih ya. Ya, Pak Ridwan, Mangga, bagi Desi, makasih Bu Desi. Sama-sama Bu Mika, terima kasih. Bu Mika itu satu sekolah. Bu Mika apa? Jadi reunian ya Pak? Iya, saya Bu Mika satu sekolah ini Bu. Reunian. Iya. Iya Bu, Bapak Ibu, makasih ya. Makasih ya, Liv ya. Assalamualaikum semuanya. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Oh, sudah, alhamdulillah. Cara live-nya gimana nih? Karena di sini tulisannya.